Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindia Irawati, NIM 3119048. Saya dari kelas analisis sanad hadis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data melalui jam al-riwayat. Yang pertama, pengertian dan manfaat jam al-riwayat. Yang dimaksud dengan jam al-turuq atau jam al-riwayah yaitu menghimpun semua matan yang berbeda redaksinya, namun hampir sama maknanya, lengkap dengan jalur sanad yang menopangnya. Mengumpulkan semua jalur periwayatan hadis yang sedang dikaji adalah langkah awal yang penting dalam kajian hadis. Metode yang digunakan oleh ahli hadis adalah data yang beragam berkenaan dengan matan dan sanad dikumpulkan untuk dianalisa persamaan dan perbedaannya, kemudian dinilai dan disimpulkan. Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari jam al-riwayat. Yang pertama, dapat mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap maksud suatu matan hadis, dikarenakan periwayatan secara makna al-riwayah bi al-makna memang terjadi di awal-awal proses periwayatan hadis, maka tidak jarang suatu matan diriwayatkan secara singkat. Yang kedua adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dalam proses periwayatan. Kedua manfaat ini akan sangat terasa dalam proses analisa sanad dan matan. Dalam kasus matan hadis, beragam versi misalnya, ada kalanya perbedaan matan muncul sebab terdapat perawi yang melakukan kesalahan periwayatannya. Dengan mengetahui semua jalur periwayatan beserta matannya yang beragam, maka perbedaan-perbedaan dalam sanad dan matan akan diketahui dan dapat dinilai. Dengan kata lain, jam al-riwayah adalah langkah awal untuk menganalisa matan dan sanad secara holistik. Dengan terkumpulnya data, maka matan dapat dianalisa untuk melihat kategori bentuk ragam, versi matan, dan juga sejauh mana pengaruhnya terhadap perbedaan makna yang ditimbulkan. Sanad yang terkumpul juga dapat dianalisa dengan mudah. Analisa sanad dilakukan untuk mengidentifikasi siapakah yang berperan dalam timbulnya matan beragam versi tersebut. Secara rinci, manfaat dari jam al-riwayah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan data sebanyak jalur sanad yang menopang matan hadis. Yang kedua, untuk mendapatkan data mengenai domisili para perawi, sehingga dapat diketahui dari daerah mana sajakah hadis tersebut menyebar secara formal dalam majelis-majelis tahdits dari mulai masa Rasulullah. Yang ketiga, untuk mendapatkan data perbedaan kualitas masing-masing jalur sanad. Untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi metode penyusunan dan penyeleksian para penyusun kitab hadis primer. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan redaksi matan. Jalur sanad yang berbeda seringkali dibarengi dengan bentuk redaksi sanad yang berbeda. Dengan adanya data ragam redaksi matan ini, maka akan memudahkan peneliti untuk menentukan apakah yang terjadi adalah A. Periwayatan bi al-lafzi atau B. Periwayatan bi al-makna, atau C. Yang terdapat kesalahan periwayatan semisal al-qalb, al-idraj, al-tahsifah, tahrif, ataupun yang lainnya. Teknik melakukan jam al-riwayat. Hadis yang tercantum di dalam satu kitab primer selalu disertai dengan jalur sanad yang menghubungkan mukharij hingga kepada Rasulullah. Namun hadis tersebut juga dapat ditemukan di kitab lain dengan jalur sanad yang lain pula. Cara penelusuran hadis secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama,
cara manual dengan mencarinya melalui kitab-kitab yang tercetak. Dan yang kedua, cara digital dengan menggunakan software program digital hadis hingga semisal program. Langkah berikutnya adalah menyusun nama-nama kitab tempat keberadaan hadis yang diteliti beserta nama penyusunnya. Data ini sebaiknya disusun secara kronologis, dimulai dari kitab yang disusun oleh muhadis abad pertama, kemudian diikuti kitab-kitab hadis yang disusun pada abad-abad berikutnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan analisa lanjutan yang akan dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah ketika menyusun data nama-nama kitab juga perlu disertakan secara lengkap matan beserta sanad hadis yang ditemukan dalam masing-masing kitab tersebut. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk memudahkan penelitian ini adalah menyusun struktur jaringan sanad sejarah al-asanid yang dilengkapi dengan informasi tentang sighot, at-tahmul, wa al-ada, kualitas masing-masing perawi, tahun lahir meninggal, dan asal serta domisili para perawi. Tahun lahir meninggal dan asal serta domisili para perawi. Struktur jaringan sanad yang dibuat bukan struktur jaringan sanad yang terpisah-pisah berdasarkan kitab asalnya, tetapi struktur jaringan sanad yang diharapkan adalah struktur sanad gabungan dari berbagai kitab tempat keberadaan hadis yang sedang diteliti itu. Sanad dan matan hadis al-Israf. Berikut ini adalah contoh bagaimana jam al-riwayat dilakukan. Hadis yang dijadikan contoh adalah hadis tentang al-Israf yang artinya berlebih-lebihan. Dalam kitab-kitab hadis primer, hadis al-Israf ditemukan memiliki jalur sanad yang beragam. Begitu juga dengan redaksi matanya. Terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini, dari data yang terkumpul, setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, menganalisa kualitas masing-masing jalur sanad dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menganalisa ragam redaksi. Yang kedua, menganalisa ragam redaksi matanya. Yang ketiga, menganalisa penyebaran periwayatan hadis secara formal di berbagai daerah Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.